Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Eka Utari SPDI. Saya mahasiswa PPG Batch 2 LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 21024441, nomor peserta 150747000074. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja PPG Batch 2 tahun 2024 dengan materi tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberi kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Furqan dipimpin doanya, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi kita mendapatkan keberkahan ilmu yang kita akan pelajari pada hari ini. Nah, ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir lagi? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu rapikan dulu tempat duduknya, bajunya, jilbabnya bagi yang perempuan. Nah, ya. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib. Ibu mohon kita berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke, berbeda pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan pelajaran kita yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat tak pelajaran kita yang minggu kemarin? Itu tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Tujuan kita belajar pada hari ini, Ibu harapkan anak Ibu dapat menjelaskan tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi dengan benar. Anak Ibu dapat menunjukkan kemampuan menjelaskan tata cara mandi wajib dengan benar. Nanti anak Ibu harapkan dapat menunjukkan kemampuan membuat poster tentang tentang tata cara mandi wajib ya. Bisa dipahami? Nah, sebelum Ibu masuk ke pelajaran kita, Ibu akan memberikan pertanyaan nih. Ada yang tahu enggak tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi?
Kalau tata cara mandi wajib dengan benar, ada yang tahu nggak? Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang Ibu tanyakan tadi, yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, langkah-langkah yang akan Ibu ambil hari ini, yaitu nanti Ibu akan menayangkan video, nanti akan Ibu jelaskan ya pelajaran kita pada hari ini, dan nanti kita akan buat kelompok berdiskusi, mengerjakan proyek. Nanti sudah selesai kita akan presentasikan hasil proyek kita ya. Untuk lebih semangat lagi kita belajarnya, mari kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Sebelum dimulai, kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Soli, kita belajar materi PAI kelas 4 bab 4 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat Soli, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, atau jambang, tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda masa puber bagi perempuan. Amati gambar anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, kulit perempuan jadi lebih halus, pertumbuhan badan bertambah cepat. Kemudian perempuan mengalami menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Seringlah kamu berkonsultasi dengan ibu kamu. Perkembangan mental perempuan. Setelah dewasa,
perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Demikian materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, sebelum Ibu lanjutkan ke penjelasan Ibu, adakah yang ingin bertanya? Oke, Alia, silahkan berdiri. Bu, di video tadi telah dijelaskan bahwa tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Salah satunya, badan menjadi lebih kerat dan berotot. Bagaimana orang yang kurus, apakah bisa disebut dengan balik? Nah, terima kasih Alia. Beri tepuk tangan dulu. Nah, dari pertanyaan Alia tadi Ibu simpulkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ya. Kalau laki-laki kan tubuhnya kekar, kuat. Nah, kalau yang kurus bagaimana? Kata Alia. Adakah yang bisa menjawab? Oke, Dinda silahkan berdiri. Kalau menurut pelajaran kita minggu lalu, kalau sudah berumur 16 tahun, walaupun tidak mengalami tanda-tanda balik, maka dikatakan balik walaupun badannya kurus. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Hebat, anak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama mendengar dan melihat penjelasan dari Ibu. Nah, Ibu akan tayangkan ya. Pada hari ini, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ilmu yang mempelajari tentang keadaan sifat makhluk hidup, manusia, binatang, tumbuhan. Jadi biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau masa puber. Selanjutnya, nih tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Nah, kalau bagi laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Nah, kalau yang ini nih, kalau perubahan fisik bagi anak laki-laki nih, wajahnya ditumbuhi kumis, apalagi jenggot, apalagi jambar. Yang kedua itu tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Badannya kelihatan lebih lengkap dan berotot, tumbuh janggut. Suaranya terdengar lebih keras. Yang terakhir itu pertumbuhan badan bertambah cepat besar, geraknya jadi lebih aktif, nafsu makannya meningkat, makannya lebih banyak. Ini tanda-tanda perubahan fisik bagi laki-laki. Nah, kalau yang ini bagi perempuan nih, perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik perempuan. Nih, perubahan fisik pada perempuan nih. Apa saja nih? Yang pertama, pinggul dan payudara mulai membesar. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Selanjutnya, hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki, mengalami menstruasi dan haid. Nah, perempuan tanda-tandanya lebih sedikit ya daripada laki-laki ya. Nih, selanjutnya tata cara mandi wajib. Nih, yang pertama itu mencuci telapak tangan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Yang kedua, mencuci kemaluan dengan tangan apa? Kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan sabun.
Selanjutnya itu berwudu. Habis berwudu menyiram rambut dengan air. Selanjutnya menuangkan air pada seluruh badan. Yang terakhir membasuh kaki. Nah, sebelum mandi wajib tadi, niatnya dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Oke, terima kasih. Nah, dari penjelasan tadi bisa dipahami kan anak ibu? Bisa. Oke, selanjutnya ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 akan ibu bagikan LKPD-nya. Nih, tunggu sebentar ya. Nih, putar kursinya nak ya. Kan kerja kelompok. Nah, silakan diputar kursinya. Nah, pakai mejanya. Nah. Tuh kalian kelompoknya nih, bagikan kartonnya. Iya, kan digunakan. Nih. Itu ya. Ibu minta dipresentasikan ke hadapan kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan membawa hasil proyeknya
kelompok 1 akan menampilkan hasil proyek kami. Tata cara mandi wajib yang benar. 1. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. 2. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. 3. Membersihkan tangan dengan sabun. 4. Berwudu. 5. Menyela-nyela rambut kepala dengan air. 6. Menuangkan air pada anggota tubuh. 7. Membasuhkan. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke bangkunya. Siap-siap untuk kelompok 2. Kelompok 2, Ibu silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil proyeknya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami bikin. Tata cara mandi wajib yang benar. 1. Mencuci telapak tangan. 2. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. 3. Membersihkan tangan kiri dengan sabun. 4. Berwudu. 5. Menyela-nyela rambut kepala dengan air. 6. Menuangkan air pada anggota badan. 7. Membasuh kaki. Oke, luar biasa kelompok 2, beri yang benar. Terima kasih kelompok 2, silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, kelompok 3 sepertinya sudah tidak sabar lagi. Nah, itu sekarang maju ke depan. Sini nak, sini nak. Sini lagi, sini. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil proyek kami. Tata cara mandi wajib yang benar. 1. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. 2. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. 3. Membersihkan tangan kiri dengan sabun. 4. Berwudu. 5. Menyela-nyela rambut kepala dengan air pada anggota badan. 7. Membasuh kaki. Oke, beri tepuk tangan dengan kelompok 3. Terima kasih. Anak ibu hebat semua. Nah, walaupun dari hasil diskusinya tadi, ibu lihat luar biasa semua. Ayo, sudah? Ayah, sudah? Alia, sudah? Ibu lihat dari hasil kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu. Walaupun masih ada yang kurang-kurang sedikit, namanya juga kita masih belajar ya. Oke. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bersama-sama, yaitu tanda-tanda balet menurut ilmu biologi. Kalau bagi laki-laki apa tandanya? Tumbuh rambut di kemaluan dan di ketiak, tubuhnya kekar, adanya ya berotot, ada jakun. Nah, habis itu apa lagi? Suaranya lebih besar, lebih berat. Nyari-nyari nggak ada apa-apa. Habis itu apa lagi? Kalau bagi anak perempuan apa? Air. Habis itu payudara dan pinggulnya besar. Kulitnya jadi lebih halus. Nah, dan yang terakhir kita simpulkan tata cara mandi wajib dengan benar. Yang pertama apa? Yang kedua mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Yang ketiga membersihkan tangan kiri dengan sabun. Yang keempat berwudu. Yang kelima nomor 6 Menumur air pada anggota badan. dan yang terakhir Membasuh kaki. Oke, alhamdulillah ibu sudah paham semua ya. Untuk menilai seberapa pemahaman anak ibu tadi dengan pembelajaran yang ibu berikan tadi, ibu akan berikan soal ya.
Nah, dikerjakan dengan baik ya. Oke, simpan dulu hasil proyek mana itu. Kumpulkan kembali. Terima kasih ya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kedepannya lebih baik daripada hari ini ya. Nah, untuk pelajaran minggu selanjutnya yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan